pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 11 November 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari Senin 11 November 2024 diambil dari Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, bersandar hanya kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Di sini Nabi Yesaya berbicara kepada umat Tuhan yang waktu itu merasa pintar dalam pandangan mereka sendiri ataupun merasa bijak. Padahal kenyataan sebenarnya mereka justru sedang menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, jika mereka mengandalkan hikmat dan kepandaian mereka, jika mereka menjauh dari Tuhan, justru itu menunjukkan kesombongan mereka sebagai manusia, kesombongan mereka sebagai umat Allah. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan karena merasa bahwa hikmat mereka lebih hebat dari hikmat Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Hikmat apa yang bisa kita petik dan renungkan melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, agar kita menyadari bahwa sikap sombong, merasa tahu segalanya, dan tidak mau bersandar kepada Tuhan adalah bahaya besar dalam hidup kita. Ini akan membuat kita celaka. Kita harus berhati-hati terhadap sikap sombong ini. Kita harus membuang sikap sombong ini, karena ini dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Mengandalkan hikmat manusia membawa kita pada kebutaan rohani, sebab hikmat manusia mengabaikan Tuhan. Dan ini bukanlah hikmat yang benar, tetapi inilah kebodohan yang membawa celaka atau kecelakaan. Yang kedua, kepandaian atau kepintaran duniawi, betapapun hebatnya, tanpa kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan, akan membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada celaka. Mengapa? Karena kepintaran duniawi tanpa hikmat rohani justru akan membawa pengaruh buruk, dampak buruk, bahkan sangat buruk bagi kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang selalu bersentuhan dengan kita, seperti teman, sahabat, terutama keluarga kita sendiri. Mestinya kepandaian atau kepintaran kita memiliki muatan karakter rohani yang baik dan benar. Inilah yang bermanfaat bagi kita.
Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hikmat sejati berasal dari Tuhan. Hikmat sejati hanya ada dalam Tuhan. Mengapa? Karena hikmat sejati adalah pengenalan akan Tuhan dan kesetiaan untuk hidup dalam kebenarannya. Hikmat sejati adalah ketaatan pada kehendak Tuhan. Ya, ketaatan pada kebenarannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita dapat hidup dengan hikmat yang dari Tuhan ini? Pertama, menghindari sikap sombong dalam berpikir maupun bertindak. Hindarilah sikap sombong dalam berpikir dan bertindak. Dengan jujur, kita mengakui keterbatasan kita masing-masing. Dan sejalan dengan ini, kita perlu belajar rendah hati dalam menghadapi realitas kehidupan kita masing-masing. Dengan kata lain, kita harus selalu memiliki kerendahan hati dalam mencari hikmat, yaitu hikmat yang berasal dari Tuhan. Mintalah selalu hikmat Tuhan dalam setiap keadaan. Artinya, jangan pernah bersandar pada pemikiran kita manusia yang sangat terbatas, terutama saat mengambil keputusan. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam segala keadaan dan situasi apapun dan bagaimanapun, marilah kita belajar dengan kerendahan hati untuk bersandar pada firman Tuhan. Ya, bersandar hanya kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, dan kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Jauhkan dari kami ya Tuhan kesombongan, tapi biarlah kami untuk selalu menunjukkan dan mau belajar tentang kerendahan hati. Tuhan, hari ini kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, kiranya mereka boleh menerima penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya mereka juga boleh berharap akan pemulihan dan kesembuhan. Dan jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini yang akan menjalani tindakan dokter, kiranya itu membawa kebaikan dan kesembuhan bagi mereka semua. Tuhan, hari ini kami memohon juga untuk saudara-saudara kami yang akan mengambil keputusan. Kiranya mereka semua memohon hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.